What's up guys? Aduh, gila. Akhirnya untuk pertama kali kita pakai video, Wow, visual video. dengan setup seadanya. Mhm, Nggak apa-apa, slow. namanya Setiap juga orang punya garis startnya masing-masing. dimulai dari pakai HP doang. Nanti kita pakai Sony Alpha. Mantap. Edison. Alpha Edison. Apa Edison. Edison. Alpha Horek. Edison. Iya. Senhorek. Tapi itu Senhorek gokil sih. Itu pada ngebudek kali ya. Respect sih gue sama orang-orang yang seneng sama Sonhorek. Kenapa? Kuat banget aja yang kupingnya. Ya gue yang nonton konser aja kayak apa ya? Gue kedangdutan aja nih. Yang bassnya tuh gede banget. Kuping gue. Ini Sonhorek buset. Tapi dulu gue waktu di kampung gue ada ini ya, dangdutan. Gue nonton paling depan, deket speaker lagi. Enggak, lu nggak paling depan di kolong panggung kan. Nusuk-nusuk pakai lidi. Nusuk-nusuk pakai lidi. Basi. Anjing. Paham gue bocil-bocil zaman dulu. Nyari duit yang gelap. Nah, berak nyari duit. Jarang dangdut ya? Masih sih. Iya. Banyak malah. Masih di kampung-kampung. Kalau untuk di Tangerang Kabupaten masih banyak ya. Banyak. Tangerang Kota juga gue yakin masih banyak. Sih. Karena kan Tangerang Kota juga nggak kota-kota banget sebenarnya. Mau gimana ya? Udah kental banget Indonesia tuh sama dangdut. Udah nggak bisa lepas banget. Udah darah daging. Nggak mungkin Indonesia lepas dari dangdut. Cuma berevolusi iya. Gimana? Dangdutnya berevolusi. Jadi hipdut. Iya. Oh, banyak variasi. Ya. Cuman hipdut gitu kan bukan dulu ada ya? Ada cuma nggak serame sekarang. Oh, yang model-model di remix gitu. Iya, cuma kayaknya refresh aja sih. Hipdut tuh dulu udah ada. Gue inget banget di KDI itu namanya Genta. Oh iya. Dia nge-rap tapi dangdut, dia ikut kontesnya dangdut. Tapi nge-rap. Jadi dangdutnya ada rapnya. Gokil. Emang bisa ya? Au. Lah, Saikoji ada kan dia. Ada dangdutnya. Duet sama siapa yang ada dangdut sama nge-rap? Saikoji yang nge-rap. Ya sebenarnya konsepnya sih sama, cuma di refresh aja, di packing ulang gitu. Oh, biar lebih menarik gitu kali biar ya. lebih relevan sama zaman. Iya. Sama anak-anak sekarang. Tapi bagus sih kalau bikin lebih relevan tuh, jadi nggak bakal mati dan kuno. Nggak monoton. Kayak sekarang kan malam gelap ini. Iya, yang kayak gitu-gitu ya. Itu hipdut itu. Tapi cari. Enak lagi tuh sial. Tapi gue penikmat dangdut. Enggak dulu. Kalau gue tuh senengnya malah dangdut yang lawas. Rhoma Irama gitu ya. Rhoma Irama, Caca Handika, Mansur S, Asep Irama. Asep Irama. Iya, tahu kan? Emang ada Asep Irama? Lah. Lu tahu? Enggak. Ayo. Ada anjir. Asep Irama siapanya Rhoma Irama? Enggak. Sepupuan kayaknya. Ada tuh, terkenal banget dulu tuh. Yang buta. Lagunya apa deh? Yang Kembalikan Dia. Kembalikan dia. Enggak gitu. Gimana? Petunjuknya spesifik banget lagi, bingung gua. Yang apa sih ya? Yang Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Itu jadi pop sih anjir. Tunjukkan suara guanya. Oh ya, ada dah. Asep Irama lu cari, ada. Enak gitu. Dulu tuh wah viral itu dulu. Gue kalau dangdut pasti tahunya itu dong, Didi Kempot. Mbak gue nyanyi mulu soalnya. Itu mah bukan dangdut. Sebenarnya bukan dangdut. Campur sari. Oh beda ya? Beda lah. Kalau Didi Kempot. Bapak gue juga dulu seneng tuh dengerin itu. Paling Rhoma Irama sih kayaknya. Iya, yang paling
Elvi Itu. Sukaisi, Rita Sugiarto. Iya itu. Rita Sugiarto ya gue tahu. Tapi kalau Asep tuh, Asep Asep Irama Irama gue gue nggak rada tahu. anomali anjir. itu. Lah, itu viral, enak. Ya, Suaranya juga. Emang kalau masalah Iya sih. musik yang udah wajar lama sih. kayak Wajar sih kalau dia wajar. paling tua ya. Anjing. Sorry nih guys, ini kebetulan yang paling tua di sini si Iksan. Aduh, ketahuan kan gue jadinya. Pasti. Gue baru lahir dia udah SMA. Jauh banget itu. Kok begitu? Gue masih embrio. Gue masih berbentuk zigot. Gue inget setua itu dah. Enggak, lu tua cuy. Anjir. Baby face aja sebenarnya. Wajah bayi. Bener. Kayak anjing. Orang gua ketemu customer aja. Dek, ini kemana ya? Dek lo, gua masih dipanggil Dek lo. Ntar dulu, yang manggilnya siapa? Aki-aki. Iya, aki-aki. Iya, udah wajar dia bilang Dek. Dipanggil D mah jelas itu. Ya, kenapa nggak C? Kenapa nggak A? Nggak ada. Bilang gitu. Daripada dipanggil Lay. Kan tambah anjing. Woi Lay. Ban gua bocor. Tapi hari ini lu pada ngapain aja? Gue ngonten gue. Serius gue ngonten gue. Serius? Iya. Gue belajar ngomong depan kamera. Anjay. Apa yang lu belajar bikin? konten gue? Apa ya? Sebenarnya gue belum tahu arahnya mau kemana konten gue itu. Cuma gue pengen coba mulai aja gitu. Mulai ngebangun akun gue gitu dari nol. TikTok. Iya, jadi arahnya tuh nanti biar ketahuan di tengah-tengah aja deh. Yang penting gue mulai rekam, gue mulai upload dulu itu aja. Gitu. Jadi biar cuma ngomong-ngomong gak jelas doang sih sebenarnya. Yang penting ada proses gue ngeberaniin diri buat upload rekaman gue ngomong gitu. Iya. Karena ya itu sih menurut gue susah lebih, maksud gue tuh mendingan upload dulu aja dah daripada kita wacana doang gitu. Itu soalnya siapa tahu kan suatu saat ada salah satu video itu yang masuk. Iya, siapa tahu kan ada yang relate gitu kan. Betul. Kita kan nggak tahu gitu. Kadang gua juga nyarinya tuh orang-orang yang baru pertama kali upload sebenarnya. Kalau gua ya, gua pribadi gua di sosial media tuh gua nyarinya ini orang-orang yang jago nih dulunya kayak gimana sih gitu. Iya. Cari tuh sampai ujung, kayaknya emang udah mereka hapus-hapusin tuh video-video lamanya iya. Padahal gue pengen lihat gitu, mereka tuh gimana sih awal-awalnya gitu. 3GP gitu. Enggak juga dong. 3GP ya beda lagi. Dia uploadnya juga pakai inframerah. Soalnya orang-orang yang udah jago ngonten di sosial media atau di YouTube gitu kan nggak mungkin langsung jago kayak sekarang ya. Iya. Pasti. Iya, makanya gue yakin nih orang-orang ini pasti pernah jelek dulu nih. Ada tahapnya. Jadi gue memberanikan diri buat ya udahlah. Tanpa editan gue langsung upload. Gue ngomong 1 menit. Apa yang gue omongin gue juga nggak tahu. Upload aja udah. Gue lagi nyoba bangun TikTok gue. Lu ngapain lu? Gue? Ya ngapain ya gitu doang. Bangun pagi. Keluarin motor. Iya, keluarin motor. Ngojek udah. Aduh. Gimana ya? Yang ngojek kan banyak anjir. Pasti ketemu customer yang itu. Berarti kita ngomonginnya pas ngojeknya itu deh. Pas ngojeknya. Ada sih tuh, gue ngeliat tuh tadi gue bikin status bintang 4. Ya. Bawahnya tuh kasih plat nomor tidak sesuai, tidak pakai atribut. Orangnya beda lagi. Maksudnya? Beda gimana? Elunya beda. Iya, beda. Iya, kata dia. Kata gue beda di mana anjir, gue sekurang apa jadi Gojek. Beda sama di foto profil Gojeknya. Iya, mungkin di foto profilnya itu jelek, aslinya ganteng kan gue nggak tahu. Enggak sih, beda kan. Enggak gitu sih maksudnya. Gue yakin maksudnya enggak gitu sih. Kita nggak tahu. Dari B aja jelek banget nih yang ini nih anjing. Kenapa dia? Ya iya, maksud bintang 4. Masih bintang 4. Anehnya di situ. Emang taruh gua kan awam nih ya soal per ngojek gitu ya. Emang kalau misalkan bintangnya kurang 1 aja itu ngaruh banget ya? Ya kalau 1 doang mah enggak sih, yang paling parah tuh 1 kalau kata gua. Ngasih bintang 1 doang. Yang mungkin jadi bahan pertimbangan dari aplikator.
Kalau 4 itu nggak terlalu signifikan berarti Enggak, kan? 4, 3 tuh Ya oke normal lah. lah gitu. Kalau 3 ke bawah tuh agak-agak Kalau 1 gimana tuh gitu. udah kartu kuning berarti lu ya? Iya, Hmm. berarti dia tackle-nya keras itu. Konsekuensi ke akun lu nya jadi anyep seharian? Dibilang anyep Kalau enggak ada juga. bintang 1? Lebih ke delay aja. Delay orderan masuk tuh delay gitu, enggak secepat itu gitu. Walaupun lu bayar kan sekarang kan ada langganan gitu kan, Ada. drivernya juga. Iya. Iya. Langganan gitu. Walaupun lu bayar tetap delay. Dapat bintang 1 gitu. Iya, gua rasain sih iya sih ya. Maksudnya enggak sebiasa kita nurunin langsung dapat orderan gitu. Kalau ini tuh kayak nurunin nunggu setengah jam baru Nggak masuk nyambung gitu. ya? Iya. Nah, kalau lu Nyoh, kegiatan lu sehari-hari apa Nyoh? Sama pasti kayak lu. Kan kita satu profesi anjir. Anjir. Ikut-ikut aja lu. Ojol Indonesia. Bersatu. Kita tumbuh. Berarti Itu pas paling Gojeknya ada kejadian aneh nggak? Kejadian yang aneh Banyak sih selalu kayak. sama sih gua. Tolol gitu. Penumpang duduk paling belakang. Ini kayak GTA. Itu. Soalnya apa ya? Kayak GTA ngejar kereta. Nih, Megangnya yang ini ya, nonton behel paling belakang ya. Itu. Nih buat yang nonton nih ya, khususnya yang pengguna ojek online nih. Tolonglah jangan terlalu belakang kalau duduk. Goyang anjing kalau misalnya di belakang. Iya. Stang gua tuh kayak dikuasain anjing. Dia gerak dikit nih. Ya Susah. Allah. Pernah kemarin kayak dia gerak-gerakin kaki doang. Duduknya emang paling belakang. Gerak-gerakin kaki. Itu step. Tapi kalau misalkan di belakang banget berasa banget tuh. Berasa banget, Cok. Iya makanya enggak tahu Kan gua kenapa bilang ya. Emang stang motor kan agak ini. Iya. Wah, ini kok gue bilang goyang ya? Bocor kali ya? Apa motor gue yang nggak beres? Itu gue kan ngeri begitu ya. Yang paling gue ngeri sih ban bocor. Gue antengin. Apaan nih? Masih gue antepin jalan lagi. Kok goyang lagi ya? Limbung ya, gak Iya, enak banget di bawahnya. Gak enak banget. Pas gue nunduk dikit, kaki dia goyang. Bangke. Gue bilang. Dia ngomong gini, CJ. Stop the damn train. Maksud emang. Yang kayak lagi ngejar kereta GTA. Gue pernah juga ngalamin kayak gitu Nyoh. Duduk paling belakang. Iya. Tangan megangin behel belakang kan. Ini apa-apaan sih? Udah gue duduk gue paling maju gue. Jadi itu kayak gue nanya dulu. Itu yang naik orang muda. Biasanya kayak gitu tuh orang-orang tua. Enggak juga, muda juga ada. Apalagi ibu-ibu, perempuan. Ya sebenarnya nggak salah juga ya. Behel emang buat pegangan. Cuma yang nggak terlalu belakang juga gitu. Duduknya kan. Iya. Kita juga kan nggak punya niat buat pelecehan. Iya. Mungkin emang yang ditakutin penumpang tuh takutnya terlalu deket. Gimana gitu konotasinya mungkin ya. Cuma kan jadi kitanya yang nggak enak yang bawa motornya. Iya, kitanya. Jadi goyang banget anjir, limbung gitu. Iya. Ya mereka sih enak-enak aja. Iya. Terus udah gitu nih kalau kita mau belok, dia tahu mau belok, palanya dulu yang belok gini gitu. Ini kayak kita kayak dikuasain anjir. Atau ada juga nih biasanya ngelawan. Iya, kita mau belok ke kanan dia ke kiri kan ngeselin itu makin susah tuh. Berabe itu. Ngeselin itu. Kan jadi gue kesel juga begitu Nyoh. Ini dia agak ke kiri ya, nggak tahu ngeliat apa gitu, mungkin fokusnya pindah. Wah anjing di stang gue udah berasa nih ke kiri nih. Gue gentak kayak elah. Apa nggak lu sikut aja gini? Gitu. Gak nyampe sikut gue. Gitu tuh pas nikung kita ke kanan, dia ngelawan ke kiri. Motor kan jadi lurus. Jadi aduh gimana ya? Mau ngasih tahu gue nggak enak. Takutnya dibilang wah masnya mau sengaja nih mau deket-deket. Nggak dibilangin guanya yang gondok. Skip bintang 1, driver tidak ramah. Besok langsung diem aja. Kan ada itu kemarin di TikTok tuh. Driver diem aja nggak ramah. Jadi dia kok driver harus apa? Iya makanya gue bingung anjir. Ultraman gitu. Kan maksud gue kan nggak semua driver itu kan maksudnya bisa tuh ngobrol gitu. Mereka juga kan kadang fokus ke map. Betul. Ya. Terus kan tambah lagi kan kadang kan si driver juga istilahnya kadang mau ngajak ngobrol juga kan istilahnya nggak enak ya. Takutnya dia nggak suka diajak ngobrol. Iya, takut risih gitu. Sebenarnya bukannya kita mau diem aja, cuman kalau misalkan
si penumpang udah ngasih bahan obrolan pertama sih biasanya nyambung terus Itu tuh. dia. Kadang kan bukan drivernya yang nggak mau ngobrol ya. Iya. Justru penumpangnya nggak mau Betul, mulai. karena kan kita juga jaga inilah, takutnya dia lagi Iya, jaga attitude atau enggak jaga mood-nya dia. Kadang Betul. kalau orang habis pulang kerja kan habis desek-desekan di kereta, Nah, kayak udahlah nggak usah ngobrol. iya, sebenarnya Masalahnya kan driver udah sering ketemu orang-orang kayak gitu ya. betul. Mereka lebih ngejaga aja sih Itu gitu. dia, mereka lebih ngejaga, bukannya nggak mau ngajak ngobrol sebenarnya. Iya. Bahkan kalau gua tuh orangnya yang kalau bisa dia ngajak ngobrol ya, ayo ngobrol gitu. Masalahnya kalau misalnya kita dapat track yang jauh, diam-diaman ngantuk gua beneran. Makanya gue kadang gue pakai headset kadang. Satu doang yang cuman yang nyolok. Aku yang ntar ada klakson atau dia mau ngasih tahu belok sini mas, nggak dengar lagi. Biar nggak ngantuk aja soalnya. Tapi lu pernah nggak dapat customer yang buta kanan kiri? Pernah. Iya, buta kanan kiri. Dia nggak tahu kanan sama kiri. Iya. Pernah. Bocah sekolah. Lu bocah sekolah, gua mah udah dewasanya. Hasil berkali-kali kan gitu, aneh ya? Enggak, dia nggak tahu bahasa Indonesianya kanan kiri. Bisa Jawa mah bisa kali. Nggak tahu udah. Mas, ntar belok kiri. Tapi tangannya ke kanan. Nah. Mana nih anjir? Mas, ntar belok kiri ya. Tapi gue aja ke kanan. Iya, pernah itu gua. Lucu banget itu. Gua salah satu penumpang yang kalau misalkan mesen ojek online ngajak ngobrol duluan. Iya. Receh basa-basi. Template pasti gue tahu. Template dong. Keluar pagi bang. Dari pagi. Template-nya gitu berarti. Keluar jam berapa bang? Udah itu buat mulai dulu, buat pancing. Iya. Sampingan apa ini bang? Enggak, ini saya. Iya sampingan. Utamanya apa bang? Gojek. Sampingannya Grab. Sama aja. Aduh anjir. Emang kadang ada sih yang punya 2 akun. Tapi gak dijadiin beda gitu anjing. Karena ada aja kadang mereka juga si drivernya tuh seneng buat ditanya-tanya gitu. Ada. Sampai kadang gue pernah dulu dapet satu driver, gue pancing-pancing ajak ngobrol gitu, gue ajak ngobrol duluan. Akhirnya dia cerita ternyata di rumah dia punya bini 2. Waduh. Keren juga lo bang. Bisa tuh. Respect bang. Gua aja yang masih begini, masih muda. Tapi dia nyanyi nggak? Senangnya dalam hati. Gue sih enggak, kalau misalkan waktu itu nyanyi gue geplak orangnya. Ledek banget lu. Punya bini 2, anaknya 6. Bener 2. Anaknya berapa? 6. Gila. Setengah lusin tuh. tuh. Gue tanya lagi dong. Terus abang kerjanya ngojek doang bagaimana bang? Iya ngojek doang. Gak pusing bang? Waduh mas, kalau dibilang pusing mah pusing saya. Lah tolol lu, udah tahu ngojek doang punya bini 2. Pakai lagu-lagu. Gue bilang begitu cuma gak enak. Keren juga kata gue, cuma ngojek punya bini 2. Bisa ya? Iya, itu bisa. Atau mungkin sebelumnya dia udah punya kerjaan kan? Iya mungkin ya, mungkin. Mungkin gojeknya sampingan. Iya, utamanya ya Grab. Utamanya dia opang. Atau enggak di rolling. Hasil Gojek yang Gojek hari ini tuh ke bini pertama. Bisa. Yang Grab ke bini kedua. Oh kita bisa rolling. Iya. Bahaya tuh kalau dia punya 4 akun. Buat anak-anak Maxim. Iya. Buat anak-anak Maxim. Masuk ya Gojek, Grab, Maxim masuk. Anak Maxim. Tapi lu pernah nggak customer gitu? Apa? Nanya kan, Kak mau kemana gitu? Oh iya, saya mau ke stasiun Rabuntu. Oh sama dong sama saya. Nggak penting. Nggak penting ngapain satu tujuan. Pas nyampe gini ya. Jadi berapa mas? Jadi 20.000. Ih kok 20.000? 10.000 lah. Kok 10.000? Kan gua bang. Patungan. Repot. Anjing juga sih kalau kayak gitu. Jadi bagi 2. Iya juga ya. Ntar coba gue tanya mas. Mas mau kemana? Saya mau ke ini ke Ayan. Lah sama. Ngapain kalau sama? Bang sama dia di gini doang nih. Ya udah bareng aja kita mas. Gimana kalau mas yang bawa motor? Tapi gue pernah tuh. Iya lu pernah nggak itu? Ada Pernah. penumpang nih nawarin saya aja mas yang bawa gitu. Pernah. Ya, gara-gara pengen nyobain motor listrik. Oh ya. Nah kebetulan motor listrik yang gue pakai ini agak cepernya. Ya kan? Yang ini sorry ya bukan mau
Mendeskripsikan ya. Iya, bukan buat mau ngehina atau gimana. Emang beliau rada besar lah. Oh iya. "Bang, gue nyobain dong bang, bawa motor listrik kayak gimana?" "Oh beneran nih?" Kata gue. Ya udah akhirnya dia bawa kan. Dan kebetulan tujuannya ke Pasar Kemis. Lu juga sama? Sama. Sama gue bilang. Untung dia nggak nanya gitu, mau kemana bang? Pasar Kemis. Lah sama. Udah tuh. Dan aduh sialnya dia milih jalur yang banyak polusi tidur. Gimana ya, gue mau puterin agak jauh, nggak diputerin, habis nih bawahnya. Lu shocknya cuma 1 lagi ya? 2. Oh 2, untung Gue cuma 2. kecil banget anjing. Tapi Kecil ya. tapi. Iya. Ya udah akhirnya sampai ke jalur neraka yang banyak polisi tidur tuh. Polisi tidur pertama aman, Nah, kedua aman, ketiga gue ngeliat dari jauh gede banget nih anjing kelar Nyangkut. nih gue bilang. Ini wah ini kuburan Cina nih tengah jalan nih. Pedih hati gue. Apa nih yang patah nih gue bilang nih anjing. Dia ada speak, sorry bang gitu. Enggak, dia silent. Oh tai. Diem aja deh. Sampai akhirnya, "Bang, minggir dulu kali ya, beli rokok." Ya udah dah, kayak gantian nih gue bilang. Iya. Ya gantian sih akhirnya. Akhirnya Walaupun gantian. tetap sama. Ya sama Ngegasrok aja juga. sih. Iya, lebih parah Lebih dia di parah. belakang jadinya. Itu. Iya. Itu. Stand- Standing. Mungkin dia inisiatif mau bawa motor listrik, dia tahu Iya. motor lu ceper. Iya mungkin. Kayak buat mengurangi nih biar nggak malu-malu banget. Iya. Gua aja deh ya bang yang bawa Iya. bang. Biar sangka dia driver. Yang Kan bawa. gue yang pakai jaket Tapi jaket Gojek. ternyata tidak pengaruh. Sama Tetap aja. gasruk juga. Gasrok. Ini bukan buat ini ya, Iya. menghina atau gimana. Cuma emang itu Pengalaman cerita gua yang aja. cukup lucu gitu. Lucu aja. Lu pernah juga pasti kan? Pernah gue. Langsung motor gue seketika jadi Harley. Mantap. Kan naik nyo. Iya, naik. Iya kan? Nah. Iya. Bus gitu. Anjing jadi Harley motor gue. Itu sama juga dia yang bawa. Enggak, dia naik. Ya kalau di depan ya enggak lah. Malah jadi MotoGP tuh. Cuman kadang-kadang penumpangnya kayak gitu baik-baik. Ya, Iya. dia tahu Maksudnya diri. Tahu diri. Gitu kadang suka ngasih lebih 10.000. Ini Iya. buat masnya. Bagus, respect. Kadang juga makasih mas. Iya. Direbahin. Direbahin. Bangsa. Anjing. Ini concolan di bib sih. Cuman yang kadang bete tuh kalau ketemu customer yang mesennya 1, yang naik se-RT. Iya. Tapi lu tetap terima kan? Ya mau gimana nyoh? Iya. Gue butuh. Dan kalau misalkan ditolak juga kan otomatis akun lu yang jadi. Iya. Nah, jadi tapi gue pernah tuh lagi. kejadian tuh di Binong dulu. Dia mau ke pasar, emaknya mau ke pasar. Gendong anak. Ya oke lah gitu kan. Anaknya masih kecil nih. Ayo. Kali segede emaknya. Iya. Agak PR lu. Kenapa dia? Nah nggak lama ada anaknya nih lari, mau pengen ikut. Anak kedua. Mas bisa nggak mas di depan? Ya udah bisa bu, gue gitu kan. Terus? Naiklah tuh di depan. Pas ada 5 meter. Ma ikut mah, ada lagi 1 lagi. Kata gue ada susulan nih kata gue. 3. Dapat 3 oke. Terus? Ya dengan nih. Enggak cuma itu doang, gitu doang. Mas bisa lagi. naik di tengah tuh. Kira jadi keempat datang nih. Iya. 3 tuh. Sirkus lu kayak polisi India tuh. Tau gak yang acara militer yang sampai gue gak tahu sih AI apa bukan ya. Kalau misalkan 4 anak yang di depan lu suruh begini dah kan. Yo man. Kocak Kayak di kapal tuh Titanic. atraksi. Aduh anjing. Tapi ya tapi alhamdulillah sih ibunya ngerti ngasih tip tuh. Berapa? 2.000. Cuman harus disyukuri lah. Syukuri lah, itu kan rezeki itu. Seenggaknya dia ada inisiatif buat ngasih lebih. Betul. Yang kita hargai itunya, bukan nominalnya. Apa-apa. Yang ngeselin ya udah bawa anak 4
dia ngasih lebih. Nah, Padahal kan kalau misalkan dia ngasih lebih juga kita nggak bakal lihat nominalnya berapa ya. iya. Iya. Cuman biasanya gerutu sih driver tuh. Iya. Anjing Kalau cuma bisa sekian, sih bangsat. minimal cepet sih emang. Bu tiap hari nggak Tiap apa-apa deh. hari gua. Nggak apa-apa deh Nggak tiap apa-apa hari. deh, Bu. Mau berempat berlima saya angkut. Ibu save nomor telepon aja deh saya Iya, langsung. udah. Nggak Nggak usah usah pakai lewat order-order. aplikasi deh. Tapi lu sebagai penggunanya pernah nemuin driver aneh-aneh? Terakhir itu yang paling aneh, Gue tuh pengen tahu sudut pandang sudut dari pandang ini ya, penumpang ya. penumpang. Jauh ini belum pernah lagi gue ketemu yang aneh-aneh. Yang menurut gue paling aneh ya itu, yang punya bini 2 itu. Oh itu doang. Itu doang. Iya sih. Kalau misalkan yang gede-gede, kadang ini pernah gue ada drivernya yang gede. Oh, Gua iya nggak iya bagian iya tempat iya duduk. iya iya. Motor Beat lagi. Motor apa ya waktu itu pokoknya kecil dah. Iya. Antara Vino apa ya? Pokoknya gue inget Vino, dia badannya gede. Wah, Ngengkang banget lu pasti lu. agak gede nih kata gue nih abangnya. Maaf ini mah ya, bukannya maksudnya gimana-gimana, cuma emang komentar jujur gue kayak gitu di kepala gue. Ya udahlah, gue cancel juga. Kasian kan si abangnya udah nyampe. Iya. Gue naik. Gak pendek nih motornya nih. Sedangkan kaki gue panjang banget kan. Iya. Motor kecil. Oh ya udahlah, gasruk-gasruk. Guanya malah yang gak enak. Aduh, gara-gara gua apa gimana nih sih gasruk-gasruk nih. Badan gua kan juga berat itu, Iya, walaupun iya, gua iya. kecil gitu ya. Iya. Tetep waktu itu gua 85. Iya. Tapi nggak kelihatan gendut karena ya gua tinggi Tinggi, gitu. ya. Gua digasruk-gasruk si motor itu. Jadi malah gua yang nggak enak. Kayaknya gua yang ngasih lebih. Gua yang nggak enak karena motornya Aturan driver yang gasruk-gasruk. diskon. Karena tadi gasruk-gasruk Gua jadi gua yang nggak maaf enak. banget. Jadi gua kasih lebih. Aduh anjing. Tapi drivernya nggak nanya kan? Enggak sih. Mau kemana mas? Anjing di callback terus tuh lawakan anjing. Anjing lucu lagi. Callback mulu. Lucu lagi. Gak habis-habis. Mau kemana mas? Gue kalau sampai nemuin sih. Saya mau kesini. Oh, kok beda bang? Udah amat. Iya ntar mas turun di tengah-tengah. Kita bisa di perempatan. Soalnya kan gue jarang ya naik kendaraan umum ya. Kalau misalkan urgent aja gitu. Iya. Kadang kasihan juga gitu kalau misalkan gua jaraknya lumayan jauh gitu ya. Terus argo di aplikasinya tuh menurut gua cukup bisa dibilang terlalu murah gitu. Iya. Kata gue ini serius, ini gue dari sini ke sana cuma segini gitu. Iya. Dipotongnya berapa kan otomatis nggak mungkin utuh Lu kan? Enggak. nanya tuh. Iya, gue tanya kadang, Hmm. bang ini kan argo saya segini gitu. Misal contoh 15.000 lah. Iya. Ini menurut saya cukup jauh loh bang. Abang dapatnya dari aplikasi berapa bang dipotongnya? Ya kalau segitu katanya dapatnya paling segitu bang, 13.000-an lah. Gue lumayan juga ini jauh begini. Gue nggak pakai diskon ya waktu itu emang segitu gitu. Nggak tahu lagi ada program apa, cuma emang semurah itu menurut gue waktu itu. Kayaknya gue lebihin. Berapa? Lebihin gocap gue bayarin. Oh. Iya, lebihin gocap. Seneng banget tuh Kasian lah. Waktu itu lagi corona waktu itu. Motor iya. gue lagi mogok apa ya. Gua waktu itu ke Tang City. Harganya tuh nggak sampai 20.000 Iya, sih inget gua. Lah motor lu? Hah? Motor lu? Motor lu gua tinggal di bengkel waktu itu. Gua ini lagi corona begini, orang-orang lagi pada susah, lu bela-belain nyari duit segini gitu. Iya. Ya udah bang, karena gua merasa terpanggil gitu, Iya. rasa kemanusiaan gua gitu. Is. Iya. Istilahnya Lebih kayak warga jaga warga gitu. Iya man. Bang gue lebihin nih bang, syukur-syukur kan kita nggak tahu dia di rumahnya punya kebutuhan segimana gitu. Tahu gua penghantar rezeki dia gitu. Gila jiwa malaikat ini. Iya, ya, kalau sekarang sih gue mikir-mikir ya buat ngelebihin driver. Gue gak punya gaji. Yang ada bang, ini gak ada diskon bang. Kalau sekarang sih gue tanya, ini gak ada voucher bang. Ini kalau saya bayar pakai Oppo atau GoPay gak ada diskon 50%. Tai lu bang. Tadi di IG juga gue nemu tuh, itu driver Gokar. Gokar apa GrabCar ya, pokoknya itulah. Mobil ya pokoknya. Mobil ya pokoknya. Kenapa dia? Nah dia tuh
mesen layanan yang kapasitas untuk 4 orang. Ya, yang reguler tuh biasanya. Reguler 4 orang. Terus? Si customer-nya ini naik dong ke dalam. Sebelum jalan ngomong lah, "Bang, ini kan buat 4 orang ya? Iya. Nah, kita tuh yang naik 2 orang. Bisa nggak dipotong Apaan ya? argonya?" Orangnya. Argonya jadi misalnya 30 jadi 15 gitu. Si customer-nya ngomong ke driver. Iya, si customer-nya ngomong ke driver. Si drivernya juga emang ngejelasinnya cukup bagus sih kalau kata gua. Jadi ngejelasinnya. di situ ada negosiasi gitu. Negosiasi. Terus si abangnya juga, si drivernya ngomong tuh, "Ini kakak beneran nanya apa bercanda doang nih?" Ditanya sama si drivernya. Terus? "Beneran." Masih positif thinking tuh drivernya tuh. Iya, beneran katanya. "Mau saya jelasin nggak?" Iya nggak apa-apa kak, Mas jelasin aja. Jadi yang kakak pesan itu maksimal untuk 4 orang. Sedangkan yang naik 2 orang. Yang nggak jadi masalah. Maksudnya itu cuman emang bisa ini ya? Buat 2 orang juga bisa. 2 orang doang tuh. Gue nggak tahu sih. Soalnya kan itu ada ini ya, Gokar juga sama kayak Goretnya, ada yang comfort, ada yang biasa gitu. Mungkin si customer ini mesennya yang comfort atau yang lux gitu. Jadi ya anggapannya mungkin dia lagi dapat promo di situ mungkin ya. Terus dia minta promonya di comfort. Iya, mungkin itu. Terus dia minta bagi 2. Harganya minta bagi 2 gitu. Semua nih anjing. Ada itu. Oh, iya lanjut. Akhirnya dijelasin lah si driver tuh. Nah, masuk. Akhirnya si customer juga ngerti gitu. Terus? Oh gitu Mas, iya. Jadi nggak kayak gitu Kak. Nggak kita maksimal 4 orang harus 4 orang juga. Enggak, itu batas aja gitu. Udah akhirnya pada ngerti, ya udah aman. Tinggal gimana cara drivernya nyampein aja. Iya. Sebenarnya customer juga bisa ngerti kalau drivernya bisa ngejelasin mah gitu. Cuma kan kadang ada juga ya driver ada mobil gitu, maaf ini ya. Yang cara ngejelasinnya itu rada ketus, jadi ke kitanya sebagai customer nggak enak gitu. Nah itu kadang jadi alasan mereka buat ngasih bintang 1 sih. Iya. Padahal kalau dijelasinnya enak, kita pasti lebihin dah. Walaupun receh-receh cuma goceng gitu istilahnya. Enggak, menurut gue sih nggak cuman driver mobil aja ya, driver motor juga kadang ada yang istilahnya bahasanya tuh kurang pas aja gitu. Intonasinya sih. Iya. Bahasanya mungkin enak, bagus gitu, nggak kasar. Iya. Cuma intonasinya ketus. Ketus gitu. Kadang salah mengartikan tuh. Jadi kan kitanya sebagai customer yang dengerin gitu, paham. Gue salah satu orang yang kalau misalkan mesen-mesen angkutan umum di Grab, Gokar gitu, selalu kepo sama potongan-potongan itu. Iya. Dan gue nggak pernah minta diskon ini, walaupun gue juga sebenarnya nggak tajir-tajir amat. Cuma kalau emang segitu ya udah, nggak pernah nawar-nawar bisa segini nggak, bisa ini nggak. Terus kalau misalkan kan nyokap gue suka bawa kursi roda ya kalau kemana-mana. Di aplikasinya tuh gue tanya dulu, Mas, kalau misalkan bawa kursi roda keberatan nggak? Iya. Kalau misalkan keberatan cancel aja biar saya cari lagi. Iya. Biar sama-sama enak aja gitu, jangan tiba-tiba dia udah nyampe. Iya, terus nggak ini ya. Nembak harga. Dia juga nggak enak. Gue juga nyari lagi, kan sama-sama tidak win-win solution. Iya. Jadi mending gue tanya dulu, Mas, kalau misalkan bawa kursi roda, nya keberatan nggak gitu. Gue sih pasti selalu mesennya yang comfort kalau misalkan mau bawa kursi roda gitu. Tapi nggak ada yang jawab. Wah, kalau saya pikul mah berat Mas gitu. Gitu. Pernah gue. Gini, pesen Gokar. Comfort nih. Emang mungkin bahasa guanya yang kurang detail. Iya. Udah dapet nih. Lagi jalan, gua chat kan si drivernya. Mas, misalkan saya mau bawa barang bisa nggak? Si drivernya jawab, kalau misalkan mau bawa barang, mesen GoBox aja Kak. Dulu. Enggak, maksud gue enggak barang, bukan tok bawa barang gitu. Gue bawa barang bawaan gitu. Soalnya gue takutnya ada aja gitu driver yang nggak suka mobilnya tuh dimasukin barang-barang kita gitu. Iya. Gue menghindari hal-hal itu biar sama-sama enak aja gitu. Terus ya gue tanya dulu, ya masa gue harus sebutin detail, Mas kalau misalkan saya bawa ini boleh nggak?
Enggak kan, jadi Oh, gue iya. generalisir aja bawa barang Iya. gitu. Iya. Dia jawabnya malah, misalkan bawa barang mesen GoBox Mas. Iya sih, Iya bener. gue maksudnya barangnya itu bukan kulkas, bukan lemari gitu loh. Oh mungkin Jinjingan biasa. iya. Maksudnya dia mungkin, wah anjing mau pindahan rumah nih anjing. Masa gua naik Avanza nih, Iya. dia mesen suruh pindahan rumah anjing, mobil gua Avanza nih. Iya. Ya mungkin guanya aja sih yang kurang bagus Kalau misalnya pemilihan ngomongnya katanya. gue bawa tas nih Mas, bisa 1, 2 mungkin. Dan setelah iya. itu gue nggak punya kesempatan buat ngejelasin bahwa gue bawa barang cuma jinjingan Iya. gitu. Dia udah Cancel, keburu Mas. ngensel. Ya udah gue nyari lagi dah. Lama lagi. Tapi harga naik gak? Harga enggak sih, sama aja. Sama aja ya? Biasanya ada berapa kali cancel gitu terus harga naik. Oh gitu. Misalnya Berarti ini lu mesen nih, di cancel terus tuh. Entah itu yang customer apa driver. Jadi naik gitu ya? Iya. Driver Customer doang udah kalau nggak salah. Misal Hmm. customer 3 kali cancel terus keempatnya dia pesen lagi, naik tuh harganya. Iya, iya. Kalau misalkan customer yang ngensel kan? Lonjakan Kalau gitu jadinya. itu sih gue nggak ngensel, dari drivernya biasanya yang ngensel. Nah gue juga sering pakai mesen Gokar ya. Karena gue kan aplikasinya cuman Gojek doang tuh. Berapa kali gue mesen buat ke stasiun gitu. Sering gue nemuin yang driver yang gue sebenarnya basa-basi gitu kan. Ini orang mau diajak ngobrol nggak gitu. Kadang ketus, diem, maksudnya kayak dari mukanya tuh beda lah. Orang yang nggak mau diajak ngobrol tuh beda. Iya beda lah ya. Orang yang tapi kan mungkin dia teblek berak. Dari tadi pas udah mau matiin aku nih, aduh masuk lagi anjing mau Otobit gimana? iya, aduh tujuannya jauh. Iya lumayan lagi nih argonya nih. Enggak, lebih ke mungkin males area tracknya aja kali jelek apa gimana gitu. Karena kan jalan ke Parung Panjang kan jalannya kayak gitu. Bisa jadi. Terus kadang nih AC-nya nggak pernah dinyalain, malah kaca yang dibuka. Sering gue ketemu kayak gitu. Cuma mau sering, komplain juga gimana ya. Iya. Mungkin dia juga lagi ngirit bensin. Mungkin. Gue paham Cuma sih gini harga sih bensin emang lumayan gitu kalau buat mobil. Cuma tuh maksud gue gini, seandainya emang nggak mau bawa gitu, menurut gue lebih baik lewatin aja, nggak usah dibawa. Gue juga kadang kayak gitu menurut gue nih ini orderan kayaknya enggak deh, mendingan gue lewatin aja. Kenapa? Gue ngerinya ketika gue bawa nih orderan, guanya yang ngegerutu. Ujung-ujungnya misalkan ada satu miss aja gue sama customer, malah terjadi ribut gitu. Menurut gue yang mendingan kalau emang lu nggak mau bawa, tracknya nggak enak, mending ya udah nggak usah bawa gitu. Daripada ntar di ujung-ujungnya malah jadi nggak enak kan, entah salah paham bagaimana. Jadi ngasih pengalaman nggak enak ke customer gitu. Kan. Jadi bad mood ya. Bad mood, jadi ntar kan bintang 1 di jalan aja. Iya. Lagi soal AC kan harusnya itu udah fasilitas kita sebagai customer ya. Ya kalaupun misalkan mati si AC-nya dia nggak nyala gitu, padahal bilang aja kita juga ngerti. Iya. Karena kan turun kita lagi cancel. Iya kan. Jadi nggak ada AC-nya. Ya nggak ada AC-nya nih. Mama emang kan. Jadilah. Gue kodein kalau misalkan AC-nya nggak dinyalain aja. Aduh, keluar dari jam berapa Mas? Jam segini Mas. Lah panas banget hari ini ya. Langsung dibulin. Iya nih, dia langsung jawab pertanyaan gua. Langsung nyalain AC. Kalau peka gitu. Kalau yang nggak peka mah ya ada aja gitu. Iya. Si paling dijawab, enggak biasa aja. Lu belum mandi kali. Anjing emang. Karena sih kan sejauh ini kan karena customer kan nggak tahu kan soal kayak gitu, malah itu kan anggapannya kan fasilitas lah gitu kan. Iya. Ya sekali lagi gue tekankan gitu, kalau misalkan emang ada gangguan di mobilnya, jelasin ke kita sebagai customer, kita juga pasti ngerti gitu. Iya. Kalau misalkan gak ada komunikasi mah kan kita jadi ngedumel dalam hati ya. Apaan nih, gue bayar segini gak dapet AC acan gitu. Kalau misalkan gak ada AC mah buka kaca depannya nih, gak usah pakai kaca depan. Biar ngeblag aja gitu langsung. Aduh. Angin dari depan. Anjir. Biar berasa naik go-kart gue sekalian. Aduh. Berapa nih? Udah 40 menit ya? Iya. Mana aja.
Iya. Unik-unik ya. Unik. Mau gokar, mau Tapi kalau menurut gue mobil, motor kayak bahkan penumpang. lebih unik tuh driver mobil sih yang agak apa ini, nggak semua oknum gitu. Ada aja gitu oknum-oknum driver yang engkek mah gitu. Ya menurut gue tuh congkak gitu. Iya. Seolah-olah yang punya mobil tuh dia doang gitu. Padahal Walaupun kan emang gue dia mau yang naik punya mobil. mobil. Iya. Ya emang dia punya mobil sih. Kan gue bayar ya gitu. Misalkan itu mah emang kalau misalkan jalurnya kurang enak Iya. atau misalkan jalan yang dilewatin sama dia selama dia jemput ke tempat gua jauh, lebihin gitu. Iya bener. Ngerti lah ya. Cuma jangan sampai, "Mas cancel aja ya, jalannya jauh atau jalannya nggak enak, jalannya sepi." Lah kata gua, "Lu nggak niat narik mah mending diam di rumah, Bang." Tapi temen gue pernah gitu Nyong. Cuman ini ya motor ya. Jadi temen gue nggak mau bawa. Ya. Terus kalau nggak salah kondisi hujan apa ini kalau nggak salah tuh masih rintik-rintik. Temen gue ngedumel, aduh hujan lagi males nih gue nih. Cuman dia ambil tuh orderan. Goblok emang. Iya. Jelas udah tahu dia nggak mau ya. Iya, orang mah antisipasi ya. Ini otomatis ya bentar lagi deres lah minimal kan. Iya. Didiemin, dia mikir tuh. Customer udah ngecat aja kan. Ya. Lucu banget lagi nih. Gak tahu sih lucu apa enggak menurut kalian guys. Belum aja gue belum cerita. Coba aja dulu, lempar aja dulu. Oke. Dicat tuh, Kak ini mau nunggu dulu nggak? Nunggu hujan berhenti. Aduh maaf mas, saya lagi buru-buru. Emang mas nggak ada jas hujan? Padahal dia ada. Bilangnya nggak ada. Nggak ada. Terus? Ya gimana ya? Mas mau ambil atau enggak? Ya mau, cuman paling nunggu reda doang. Emang bener nggak ada mas jas hujan? Nggak ada kak. Customer-nya bilang apa? Gak usah ngojek mas. Kalau nggak niat. Gak usah ngojek gitu kan nyesek banget hati ya. Kalau nggak niat gak usah ngojek mas. Itu tamparan keras buat egonya. Iya. Gue bocah di situ ketawa aja. Lagi lu udah hujan nih malah dinyalain terus dia ambil lagi. Lalu biasanya kalau hujan matiin pasti. Iya sih, mending begitu daripada soalnya emang niat ya. Emang mau ya udah pakai jas hujan gitu. Ya, kalau emang hujan juga terus dari sisi customer ya. Iya. Kalau misalkan hujan rada susah emang wajar sih. Gua juga kalau misalkan di posisi driver ojeknya gue juga malas kalau hujan mah. Hujan nggak buat. Jadi mending nunggu hujan reda aja gitu. Tapi ada juga nih kejadian suka yang kayak gini Nyo. Ketika kita bawa customer nih nggak hujan nih. Ketika bawa hujan. Ketika bawa hujan. Pas bawa tuh tengah-tengah hujan tuh. Iya kan kita bingung ya. Bingung tuh kan nggak ada jas hujan misalkan. Hujannya di BSD tuh yang notabene nggak ada tempat teduh. Iya nggak ada tempat teduh lagi. Kalau mau neduh bayar parkir dulu biasanya. Tapi enggak suka ada kan jalan-jalan yang ada tempat neduh lah gitu. Ada halte. Ada. Kan udah penuh biasanya. Iya. Kenapa? Nah pas sudah itu kan hujan deras kan. Otomatis kan gue ngajak neduh dong karena kan kondisi emang nggak bawa jas hujan gitu. Nggak mungkin tuh lu pasti hujan-hujanan mah. Iya. Terus? Nah, gue bilang kan, Kak, hujannya udah deres nih. Mau neduh dulu? Nah, kan gue menawarkan sebenarnya kan, neduh dulu nih, mau neduh dulu nggak Kak gitu. Maksud gue tuh harusnya sih customer ngerti ya. Maksudnya kan dia posisinya pulang kerja atau pulang kuliah misalnya. Kan kondisinya dia pulang ke rumah kan. Sedangkan kita kan masih lanjut ngojol gitu. Iya. Berharap tuh gue ngomong kayak gitu. Ya udah Mas kita neduh dulu aja nunggu reda gitu. Berharap dia punya empati. Iya. Berharap punya empati. Iya mengiyakan gitu. Kadang tuh jawabannya suka nggak expect anjir. Langsung nggak apa-apa Mas terusin aja bentar lagi nyampe kok. Waduh kata gue. Lu nyampe anjing. Kan lepek gue ya nyampe sono ya. Menurut lo kalau lu bisa ditanya begitu, sedangkan ya udah lu mau balik nih, lu bakal jawab apa? Iya juga sih. Pertanyaan lu harusnya diperbaiki. Kak maaf nih, neduh ya, hujan, saya mau ngojek lagi. Posisinya udah deket ya. Posisinya udah deket rumah gitu. Gua sebagai customer nih. Terus naik ojek yang perjalanannya tuh udah deket gitu ya. Tiba-tiba di tengah hujan yang
Tuh tiba-tiba deras, Iya. si driver nawarin Mmm, gua buat neduh. iya. Kalau gua neduh sih, Iya. walaupun udah deket. Iya. Kalau udah deket banget, ya udah Mas turun di sini aja, Iya. selesaikan di sini Iya. transaksi kita gitu. Iya. Gua jalan kaki kalau emang udah deket Ah. banget Iya. mah. Gua sih nggak sejahat itu, gua juga mikir gitu nih orang masih mau ngojek. Tapi masalahnya kadang gini loh, "Mas, bentar lagi juga nyampe, udah deket." Ya, masih lu 2 kilo. Masih 2 kilo. Iya. Cuman kan nggak bisa kita samaratakan Iya. kalau customer tuh palanya sama semua. Iya. Memang. Kadang ada emang yang customer Tapi empatinya kurang. Tahu lu, itu tapi ada juga yang ini customer juga lu ada. pasti cewek. Iya lagi. Jelas. Izin. Kebanyakan. Izin. Sulit dilawan. Tapi ada juga yang beberapa yang, "Oh iya Mas, nggak apa-apa kita neduh dulu," gitu ada. Kalau cowok sih harusnya Pasti ngerti. neduh. Iya. Enggak, cewek juga suka kadang ada, "Nggak Ada apa-apa aja. Mas, kita neduh dulu," gitu. Ya walaupun ya nggak semua lah ya. Iya. Kadang Oknum juga dia nanya tuh, "Masnya ada jas hujan nggak?" "Ada tapi 1." "Ya udah pakai aja sama Mas." Kadang ada yang gitu, yang ngerti gitu. Kalau ada 1, ya udah buat saya sini. Itu gua pernah juga anjir. Masih telanjang aja nggak sih? Anjing. Gua pernah nyoh. Oh iya. Pakai kolor doang sempak ya. Baju Telanjang dilepas. aja. Gua Terus pernah juga tuh basah. dapat dari Bank BCA Gading nganter ke Golden Fins Spring BSD. Naik kan, pas kondisinya nggak hujan juga, belum hujan. Tapi udah mendung gitu. Mendung. Tut, jalan. Hujan kan. Mas ada jas hujan? Ada Bu 1. Kan gue pikir tuh, ya udah pakai aja Mas gitu. Iya. Harapan lu. Harapan gua gitu kan. Hah. Ya udah Mas, turun dulu pakai. Dia yang make, gue yang kagak. Efek gua. Itu jam pulang tuh ya. Iya. Iya. Pas udah nyampe. Ya Masnya kebasahan ya Mas. Lah kagak gua. Mbak kalau misalkan saya pukul dadanya marah nggak? Kata gua, situ mau gua sekoti-koti sini. Aduh, gua udah ya udahlah Bu, kata gua. Ibu kalau saya cok slam marah nggak sih Bu? Nah, kalian guys ini tim yang kalau di gituin sama driver mau neduh dulu atau enggak tuh, kalian tim neduh atau ya udah lanjut aja Pak. Tim lanjut. Coba Ya, tulis aja di komen. kolom komentar guys. Cuma ya ini mah sebagai sesama manusia gitu ya. Harusnya sih punya empati gitu. Iya. Ya, walaupun mereka nawarin gitu buat kita ya. Kalau cuma 1 sih ya kita ngalah lah kalau emang kita mau pulang Iya, mah. mau pulang mah. Ya gitu. lepek juga udah mau sampai rumah. Iya. Gak apa-apa kali. Saya kan kalau kita kan ya lanjut kan. Kalau misalkan pulang ya gimana? Bingung juga. Tapi ntar pasti ada nih kalau misalkan ya ada yang komen nih. Ya harusnya bawa 2 dong driver gitu. Itu. Nih, gua kadang bawa 2 ya, bawa 2. Itu kadang yang make pertama, Gua kadang asal ngelepasnya. Sobek. Otomatis dong. Atau lupa dibuka, dibawa pulang sama dia. Jadi hak milik. Hak milik. Apa yang udah dipakai jadi hak milik Jas hujannya aja. bagus. Tapi kadang juga ada juga yang saya ada jas hujan. Oh, pernah itu gua ngalamin, ngalamin. Jadi gua bawa jas hujan 2. Itu tuh sebelumnya udah dipakai sama customer gua yang sebelumnya. Terus? Nah, kan posisinya hujan kan. Dia ngorder juga pas posisinya hujan, Iya. Dia bilang tuh, "Pak, ada jas hujan?" Ada berapa? 2. Oh ya udah. Gua samperin dong. Samperin situ. Jas hujannya mana? Ada nih, Bu. Ya bekas pakai orang ya. Basah. Lah, kata gue kan namanya jas hujan dipakai. Iya. Ya basah dong. Jas hujan kan emang fungsinya buat basah-basah. Iya, maksud gue kan juga, Bu, dalamnya mah enggak kan, cuma luarnya Kalau doang. misalkan udaranya kering, cuacanya kering pakai jas hujan. Mau ngapain? Mau ngapain? Ngapain? Ya basah ya wajar dong habis dipakai hujan-hujanan gitu. Iya, kata gue. Sampai gue bilang gini, Aduh. ya udah Bu, kalau emang Ibu nggak mau pakai mah, terserah Ibu maunya gimana. Gue Dia pakai gituin. nggak? Pakai, karena dia buru-buru mau kerja. Ya, pakai aja Bu, daripada baju lu yang basah. Iya. Gimana jas hujan nggak mau basah? Maksudnya minta lu buat ngelap dulu itu jas hujannya biar kering dulu apa gimana? Kondisinya kan hujan deres, nggak mungkin juga gue lap basah lagi. Iya. Dan kalau misalkan gue stok jas hujan banyak hanya untuk customer, ya gue juga rugi dong. Atau Argo 10.000. jualan aja. Iya, jualan. Nah, kalau jualan masuk akal. Iya. Pertanyaannya dia mau beli apa enggak? Jualan Ya, aja. pasti mau nggak mau, Cuk. Kalau misalkan nih ada skenario hujan-hujanan, lu nerima orderan hujan-hujanan gitu.
customer nanya, Iya. "Mas mau jas hujan nggak?" "Ada Bu, saya bawa 1." "Ya nggak ada lagi Mas." "Ada Bu, cuma ini saya jualan 10.000 saja. Ibu mau beli nggak?" Itu oportunis juga tuh. Kesempatan tuh. Kesempatan Iya ya. bener anjir. Iya. Ibu mau nggak? Heeh. Kalau enggak ya udah. Tapi enggak iya, Saya iya. aja yang pakai. Tapi bisa jadi misalkan gue bawa 2 nih, yang 1 basah. Ibu mau pakai yang ini, "Wah basah Mas ya? Ada Bu yang kering," gitu ya. Iya gitu. Nih. Iya. Alibinya Baru, kayak gitu. iya. Iya. Beli tapi Bu. Lah masa beli sih Mas? Iya. Ibu mau yang basah apa yang kering nih? Iya. Gitu. Ini kalau misalkan ibu beli, nanti pulangnya ibu bisa pakai ini juga. Iya. Ini musim lagi hujan. Ih. Sore saya ramal nih bakal hujan gede. Bisnis lagi. Iya bener sih. Coba di situ. Itu. Selling point. Nah, Anjay, selling Sampingannya point. apa Mas? Jual jas hujan. Nah, itu dia. Tapi kan lagi nggak hujan Mas. Nah, itu Yang dia. apa-apa ntar buat kalau pas hujan, Bu. Terus kalau misalkan ditanya lagi, masalahnya ini jas hujan sekali pakai Bu. Kalau misalkan dipakai sama beberapa orang ini bakal rusak. Wih. Jadi saran saya sih ibu beli. Ini bisa ibu pakai sendiri. Iya. Mau kapanpun sama driver manapun ini Iya. masih tetap bisa dipakai. Iya. Nah, lu dengerin nih. Ya udah Mas, Salah ntar saya Samsung. bayar lewat tips ya. Tapi nggak dikasih. Tungguin. Ya udah saya minta nomor rekening Mas aja ya. Gue sering itu. Tungguin. Mas, tipsnya lewat aplikasi ya. Iya Bu. Tungguin kagak ada nggak masuk. Enggak, lu di situ ini dulu, disclaimer dulu. Ibu ini untuk jas hujannya harus cash ya Bu. Nggak bisa lewat Nggak bisa, aplikasi. Iya. Emang nggak ada ya Mas? M-Banking gitu BCA atau gue? Nggak ada. Saya nggak ada. Saya orang dulu banget. Nyimpen duitnya masih di bawah kasur. Dilipat pakai kain tuh. Iya. Sarung. Aduh anjir. Saya bawa duit sekarang aja saya nggak pakai dompet Bu. Waduh. Pakai kantong. Waduh. Kantong yang kayak buat orang dulu bawa koin emas. Yang diikat. Aduh, ada lagi tuh yang kayak gitu. Cuma ada aja. Iya sih kayaknya gua ini sebagai acuan ya buat gua yang mau memulai karir Yoman. di perojekan Indonesia. Ini berarti pertama kali nih. Pertama kali dalam hidup gua akan terjun ke bidang transportasi umum. Waduh. Di bayangan lo apanya? Gua harap sih banyak cerita-cerita konyol ya. Pasti. Gua berharap sih dapet customer yang konyol gitu. Biar bisa buat bahan. Jangan gua bilangin mah jangan. Jangan, kalau kata gua mah. Tapi maksudnya jangan sering-sering lah ya. Sehari 1 lah gitu customer Jadi kalau konyol. dapet bawa customer yang kayak gitu tuh bawaannya pengen standingin aja gitu. Kalau misalkan customer-nya udah rese-rese banget mah gua speak mogok motor. Ibu maaf ini motor saya mogok. Ibu boleh pesen lagi aja ya gitu. Aduh. Saya nggak bisa nyala sama sekali Bu. Atau kalau misalkan mau tetap sama saya dan tetap sampai tujuan, Bu bantu dorong gimana? Setutin. Mas niat ngojek nggak sih Mas? Gitu. Niat Bu, cuma ibunya rese saya nggak betah. Ibu pernah di Smackdown nggak Bu? Sliding nih. Ya mudah-mudahan. Ya walaupun sekarang kayaknya orderan Gojek sama Grab itu lagi rada susah ya. Susah. Cuma ya tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Betul. Rezeki orang kan beda-beda ya. Betul. Gue mah yang penting buat beli bensin sama rokok ya udah cukup. Sepik aja. Dan sih lebih. Ngodein syukur-syukur Tuhan. bisa kebeli mobil Jazz dari hasil ngojek. Mantap. Beli BYD Atowan. Sedap. Sampai kebeli mobil gokil sih. Dari ngojek doang. Respect. Gue ngojeknya 24 jam sehari itu gue rasa. Kagak pulang-pulang aja. Waduh. Jadi musafir. Mas bawa buntelan buat apa Mas? Saya nggak punya rumah. Iya. Tapi ada driver nomaden. Tapi gue pernah nemu driver yang kata gue tes banyak amat, gede amat nih kata gue. Emang pulangnya kemana Mas? Pulangnya di Blaraja. Jauh ya ngojeknya ke sini. Enggak, emang saya nggak pulang nih. Baju saya di tas semua. Wah, kata gue respect. Dia pasti nginep di hotel. Sebagai merah putih. Merah putih. Merah putih.
Hotel Merah Putih. Pertamina banget. Inspeksi itu orang yang sampai nggak pulang demi nyari duit di ojek. Nggak, permasalahannya dia nggak mau pulang tuh kenapa gitu. Emang di rumahnya ada tuntutan. Mungkin. Kalau nggak sampai segini jangan dulu pulang. Apa emang Tidur di luar. Emang inisiatif dia gitu sebagai laki-laki gue harus bawa segini nih baru bisa pulang ke rumah gitu, baru berani pulang ke rumah. Takut dipunggungin ya. Pas tidur. Waduh. Jahat banget ceweknya. Aduh anjing. Susah sih emang kalau istri-istri kayak gitu mereka nggak mau ngelihat proses. Iya. Maunya ngelihat hasil. Hasil. Harus banyak aja. Banyak. Tapi padahal menurut gua sih ya sebenarnya mah penghasilan ngojol tuh ya lumayan sebenarnya mah. Lumayan sebenarnya. Lumayan. Cukup lah ya. Cukup. Walaupun nggak lebih cukup. Iya, cukup lah gitu. Tapi kan jumlah cukup buat masing-masing orang beda. Beda-beda. Jumlah cukup yang hidup 1 orang sama 5 orang beda tuh. Itu dia. Cukup tuh udah buat berapa orang nih gitu kan. 100.000 buat sendiri mah cukup. Iya. 1.000 buat sendiri cukup. Sehari tuh full. Besok gimana ntar aja. Iya. Ini hari ini. Besok besok. Kalem. Mungkin itu sebabnya juga ya. Angka perceraian di Tangerang tuh tinggi ya. Betul. Gara-gara banyak para istri ini ya. Kebanyakan sih ya. Kebanyakan memang para istri gitu. Iya. Yang mulai menuntut lebih ke suaminya. Iya. Padahal dia juga, si istri juga tahu gitu bahwa si laki-lakinya ini kerjanya cuma ngojek. Iya. Gak bisa buat dapat lebih. Iya. Cukup bisa. Sebenarnya 100.000 buat berdua masih cukup harusnya. Iya. Itu kan tergantung kita mensyukuri nikmat hari itu. Nah, lu yang udah nikah nih. Nah itu gimana ngantisipasi hal-hal kayak gitu. Bini lu tuh tipikal yang ya udah segini nggak apa-apa. Iya. Atau mungkin tipikalnya yang pokoknya sehari harus 500.000 ya. Wah. Kalau nggak dapat segitu kamu jangan pulang ya. Waduh. Keringet di pantat dari basah sampai kering lagi tuh. Gimana ya? Cara lu ngasih pengertian ke bini lu gimana? Ya kalau gue ya sejauh ini tuh penghasilan gue ya cukup aja gitu. Tapi berarti bini lu nggak nuntut? Enggak. Ya meskipun misalkan gue lagi sepi orderan, katakanlah gue pulang cuma buat 100.000 misalkan atau 150 misalkan. Bahkan kadang cuman buat bensin doang, ya nggak goceng juga 2.000. Bensin? Iya buat motor listrik lu. Ya sebelumnya kan gue bensin bawa. Oke. Yang bawa kan butuh diisi ulang. Iya. Nah, maksudnya kan ya alhamdulillah dia nggak pernah nuntut komplain gitu dapat berapa gitu, harus pulang harus bawa segini, belum harus segini. Nggak nargetin ya? Nggak nargetin. Nah itu dia, gue bersyukurnya tuh istri gue tuh ya nggak terlalu banyak nuntut gitu. Kalau misalnya ada ya alhamdulillah, nggak ada ya udah gitu, apa adanya aja, besok lanjut nyari lagi kan gitu bisa. Iya, soalnya gue yakin nih angka perceraian tinggi tuh gara-gara ya ekonomi. Gara-gara ekonomi. Pasti di ekonomi. Faktor utamanya pasti ekonomi. Makanya gue salut banget sama orang-orang yang pekerjaannya tuh bisa dibilang ngepres lagi penghasilannya. Iya. Tapi bisa mempertahankan rumah tangga tuh gimana caranya? Nah itu dia pengertian ke bininya gimana gitu. Menurut gue itu salah satu yang harus ya ngasih pengertian ke bini ya. Maksudnya dengan kondisi lu yang sekarang gitu, yang nggak bisa, apalagi pentok umur, kita mau nyari kerja yang susah juga, lawannya fresh graduate gitu. Agak sulit. Nah, maksimal 27. Iya. Gue udah jauh lagi anjing. Menguasai 5 elemen lagi. Pengalaman 5 tahun, sedangkan baru lulus. Coba itu. Ya itu maksud gue enaknya di situ. Terus ya mungkin menurut gue nih dari segi gaya hidup ya. Gaya hidup tuh harus ya lu penghasilan lu, pendapatan lu segini, income lu segini ya lu harus sesuaikan gitu. Jangan terlalu hedon kayak gini. Jadi jangan penghasilan menyesuaikan gaya hidup. Betul, itu yang sulit tuh. Yang harus menyesuaikan penghasilan. Nah, itu yang sulit tuh. Kadang kan namanya istri ya, apalagi kan kebanyakan nonton istri TikTok. Kan di rumah nonton TikTok. Bisa jadi tetangga yang baru beli ini, beli itu, terus
terprovokasi lah akhirnya suami yang jadi korban kan untuk menuntut itu. Sebenarnya gue yakin tuh bukan sepenuhnya tuh emang perempuannya rese aja gitu. Kadang emang lingkungannya juga kadang yang bikin si perempuan, wah ini laki gue harus dapat segini nih biar gue bisa kayak orang-orang gitu. Ya angka perceraian cukup tinggi, ditambah lagi sekarang pay letter makin gampang sekarang. Itu yang sulit tuh. TikTok. Karena aplikasi yang belanjanya tuh gampang banget sekarang. Berarti kalau bisa dibilang bini lu tuh nggak neko-neko lah ya? Nggak neko-neko masalah hidup ataupun penghasilan lo. Iya, sejauh ini gue alhamdulillah sih cukup aja. Dan juga bini gue tuh ngatur duitnya bisa lah gitu. Jarang tuh yang bisa begitu tuh. Genggam banget berarti dia sama duit ya? Hah? Genggam banget. Iya kalau emang itu nggak penting-penting amat ya buat apa gitu. Kan yang utama kan ya yang penting dulu tuh sembako apa gitu. Mungkin itu kebutuhan lah. Tapi kadang semuanya dianggap penting aja. Iya sih. Kok beli ini? Penting nih buat ini Iya. Penting ini buat hiburan aku di rumah selama nungguin kamu ngojek. Lah. Ini dibeli lah, itu dibeli. Kalau misalkan lu pada yang belum nikah nih gitu ya, nyari bini tuh menurut gua ya, yang harus diobrolin sebelum nikah tuh perencanaan keuangan. Iya. Mau gimana nih soal duit? Gitu. Iya. Dan persetujuan lah istilahnya. Iya. Perencanaan mungkin bisa selalu meleset. Ya. Betul. Cuma harus yang penting setuju dulu nih kita menilai uang seperti apa tuh harus satu jalur dulu. Menurut gua ya. Dan gua juga waktu itu emang di awal gue udah nekenin dalam artian tuh kita hidup miskin terus ya. Nggak gitu juga Nyong. Setelah itu keluar kalimat aku sayang sama kamu tapi aku nggak bisa lihat masa depan iya Allah. Kalau gue kan istilahnya di awal karena posisi gue kan dulu juga emang gue nggak ada kerjaan. Udah lu pahitin ya dari awal. Gue dipahitin dari awal gitu. Gue nggak ada penghasilan. Kan dulu kan emang gue usaha online kan dulu yang istilahnya notabene kan gue nggak terikat sama perusahaan manapun gitu. Secara pendapatan juga kan nggak tetap gitu kan. Turun. Dari situ kan gue ngejelasin gitu bahwasanya ya kehidupan kan kita nggak ada yang tahu nih gitu. Roda kan juga berputar gitu. Seandainya emang lu sama gue tetap di kondisi yang seperti ini, apakah lu masih tetap menerima gitu? Ya dia dengan ininya dia gitu kan dia mau gitu, maksudnya ya udah kita jalanin bareng aja gitu, mau susah kayak mau seneng kayak gitu, namanya juga kehidupan kan gitu. Yang lagi pula suami mana sih yang nggak mau ngebahagiain istri kan gitu. Dia mungkin ya kita sebagai laki-laki nggak bisa ngejanjiin penghasilan gede, cuma kita pasti usaha. Pasti kita usaha. Tapi itu kan obrolan pertama sebelum nikah tuh. Nah lu ada sih nggak kayak nanya-nanya setelah pranikah tuh, misalnya jarak udah 5 tahun tuh, kondisinya masih gitu-gitu aja. Neng maaf Neng nih kondisi kita kayak gini, masih gini-gini aja nih, belum sesuai sama yang gue janjiin di awal gitu. Walaupun gue bilang tetap ya harus terima gitu. Soalnya lu 10 tahun loh. Tidak mudah untuk pasangan baru mencapai umur pernikahan 10 tahun. Iya. Katanya kalau 10 tahun golden banget ya. Itu dia. 5 tahun pertama tuh biasanya sulit kan katanya. Gue sih belum pernah ya. Itu pertanyaan gue kayak lu pernah nggak di pas 5 tahun lah tanyain lagi kamu bahagia nggak sih sama aku dengan kondisi keadaan yang masih kayak gini-gini aja? Iya pernah sih gue, bahkan gue pernah nyuruh dia, lu hidup sama gue kayak gini-gini aja nih, katakanlah masih di bawah lah. Mau lanjut nggak gitu? Maksud lu nggak ada niatan buat nyari cowok yang lebih daripada gue gitu, nyari yang lebih istilahnya terjamin hidup lu. Bakal bukan dari lu yang mau kan? Bukan, iya maksudnya gue tuh maksudnya kan ntar jadi alibi ya. Enggak, tapi maksudnya gue ngasih tahu, gue ngasih pilihan aja ke dia, gue ngasih pilihan gitu. Lu lanjut sama gue ya, kayak gini gitu. Tapi kedepannya gue juga nggak tahu nih akan seperti apa gitu. Tapi gue nggak diem gitu. Kalau emang istilahnya gini, lu nggak sanggup sama gue, ya silahkan nyari yang lain gitu. Bini lu jawab apa tuh? Ya bini gue jawab ya dia masih tetap lanjut sama gue gitu. Maksudnya ya soal urusan
harta mah masih kita bisa cari sama-sama lah gitu. Bisa dicari Bisa ya. cari gitu. Yang penting kan keutuhan rumah tangga itu. Keren sih lu bisa 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Tahun ini 10 tahun apa lewat? Mei kayak gue 2016 tuh nikah. 16 kan. Oh iya. Iya. Respect ini berarti untuk Ibu Susi. Terima kasih telah menemani teman kami yang ketai. Yang respect 10 tahun Respect, itu gila. kuat sih. Apalagi dengan kondisi sorry ya, belum punya anak. Iya, kayak pasti kan kayak wah sepi banget nih 10 tahun belum punya anak. Biasanya pasti. Biasanya di bisa rumah mempertahankan hubungan 10 tahun tanpa anak dan kondisi yang gini aja tuh kayak wow what cuy. Sulit loh itu. Biasanya ada aja yang nuntut 5 tahun belum punya anak. Karena biasanya uring-uringan tuh. Iya. Makanya lu ngadopsi kucing ya? Iya, ngadopsi kucing gua. Bukan ngadopsi orang ya. Kucing aja lah. Anak. Lu mainnya bukan ke panti asuhan, pet shop jadi ya. Karena sekarang ngadopsi anak juga susah Nyo. Oh iya. Susahnya? Susah. Lu udah sempat riset? Gue sempet riset. Dan gue sempet nanya kalau ngadopsi itu langsung apa? Gue lewat ini ya, sosial media ya. OLX gue OLX ya. Marketplace ada tuh anak kecil nih Mang. Ada nggak yang mau adopsi? Adopsi nih A1. Waduh, bisa A1 cepet berarti. Ya gitu, kebanyakan syarat-syaratnya Nyo yang agak sulit. Apa tuh yang birokrasinya ya? Birokrasinya maksudnya data-datanya terus kan dia akan mau ngasih anak itu ketika kalau kita posisinya udah di atas mapan kebanyakan. Mapan ini tolak ukurnya apa tuh? Iya, maksudnya tuh lu udah punya penghasilan tetap, punya rumah gitu katakanlah. Ya istilahnya lu nggak kekurangan lah di situ. Ya gue paham sih maksud dari panti asuhan juga nggak mau. Nggak ini berarti nggak nyebutin nominal berapa? Nggak nyebutin nominal, cuman maksudnya kan mungkin udah ngerti lah kita. Iya gitu. Kadang gue juga ngerti gitu. Mungkin panti asuhan juga nggak mau nyeburin anak ini. Betul. Dari lubang harimau ke lubang buaya. Betul, maksudnya kayak gitu. Dan semenjak itu gue jadi mikir lagi tuh, kata gue, ya juga sih. Maksudnya dalam artian gue nggak mau juga bahwa anak ini tuh terlantar atau misalkan ya gue nggak bisa ngebahagiain anak inilah gitu. Buat apa juga gitu? Iya, buat apa juga gitu. Cuma demi memuaskan hasrat kita sebagai orang tua pengen punya anak, buat apa juga ngorbanin satu nyawa gitu. Betul, maksud gua kayak gitu. Kayak bener juga, ada benernya gitu. Ya nggak salah juga itu mereka bikin persyaratan punya anak tuh susah. Iya. Emang demi masa depan demi masa depan juga. Anak itu kan. Atau enggak lu nyarinya yang ini aja Nyo, yang udah bisa jalan duit. Begitu udah diadopsi, cari gawe. Eksploitasi. Tiba-tiba, ayo kamu mau aku gendong gak? Mau papa gendong gak? Yuk kita ke lampu merah. Kocak. Kamu tidur aja ya gak usah bangun. Ini papa ada cat silver. Dan bisa jadi dia bikin persyaratan kayak gitu, mungkin sebelumnya ada terjadian seperti itu bisa. Pasti ada kejadian begitu. Soalnya ngadopsi anak buat dijadiin aset. Betul. Oh, berarti lu udah riset sampai segitunya berarti ya? Iya, buat gua riset. Iya. Gokil. Tapi sorry nih San, tapi lu bukan gak bisa punya anak kan? Cuma emang belum pengen aja. Iya, emang belum ini aja gitu. Gua nggak pernah ngecek bini gue, suruh ngecek sini sono, enggak juga gua. Kan? Udah menikmati aja. hidup berdua aja. Iya. Tapi pernah lu usaha gitu kayak coba yuk kita berdua cek ini ke dokter. Oh, yang gue lihat nih, enggak sih gua. Mereka berdua ini bukan tipe orang yang sorry guys, tadi ada gangguan sedikit. Ya maklum ya, alat seadanya nih pakai HP. Kameramen kita nggak teliti nih biasa. Lu gimana sih lu pengen bilangin lu? Besok turun gaji lu. Kacau lu. Iya. Jadi sampai mana tadi? Lu ngecek ya. Birokrasi punya anak. Iya. Ya itu, kalau kita mau ngadopsi itu emang persyaratannya seribet itu gitu. Ngurus surat-suratnya itu. Terus kayak lu bilang tadi kan lu nggak ngecek ini yang apa ke rumah sakit apa sih ke dokter gitu. Gua sih tapi sorry ini ya bukannya mau gimana bukan mau ngorek ya. Cuma emang kita sharing aja gitu. Iya. Cuma kalau gua emang kata gua
Gue lagi apa ya? Untuk sementara ini ya, pemikiran gue tuh nggak usah dicek-cek. Kenapa? Gue takutnya gini loh, entah mungkin di guanya atau istri guanya ketika tahu Iya. mereka akan jadi insecure, akan terjadi sesuatu hal jadi yang takut nerima kenyataan. betul, dan itu akan menjadi suatu problem nanti di rumah tangga gua gitu. Jadi mending Iya nikmati sih. dulu aja. Iya, jadi gua mendingan percikan api iya, baru. ntar kalau misalkan ada apa-apa kan pasti akan dibahas tuh kalau udah kita tahu itu tuh. Lagian kan selama ini juga lu berdua enjoy aja kan. Enjoy aja sih gua, aman. Nggak musingin punya keturunan. Ada kucing. Bisa sayang kucing. Ya gua anggap sih gua pacaran aja udah. Itu lagi bener. Karena kan lu nggak ngelewatin proses pacaran lama kan? Enggak, gua sama dia enggak. Langsung nikah gitu. Iya sih ada 3 bulan gua. 3 bulan waktu yang cukup singkat. Iya. Langsung nikah. 3 bulan. Jadi malah yang kenal sama dia tuh pas nikah aja gitu. Iya. Malah yang bertahun-tahun nggak jadi, emang kan itu aja 3 bulan jadi gua. Itu emang jodoh tuh gitu. Kita tuh ngeludahinnya pohon yang sebelah sono, tapi yang kena tuh pohon yang sebelah sini. Gitu. Rencana lu kapan nih? Kalau bahas rencana sih sebenarnya udah dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun ya. Karena udah lewat. Aduh. Jadi sampai sekarang udah terlalu nyaman sendiri. Gue berpikir manualan aja lah. Manual Nomatic Club. Tapi nih gue gak cuma ngasih ini doang ya. Ya sedikit ini aja sih. Kayak lu pada kan belum nikah nih. Insight, coba kasih insight ke orang-orang yang masih betah buat men-single. Enggak, maksud gue gini. Betah manual. Ini gini. Gue ngasih tips aja kayak misalkan ini kan sekarang terjadi pada gue nih. Ya. Gue takutnya misalkan nih kalian terjadi juga nih seperti gue misalkan. Karena kan cobaannya itu tuh adalah orang terdekat juga nih. Kayak lu kapan nikah? Abis nikah lu kapan punya anak? Abis punya anak satu kapan nambah lagi? Habis ya. Iya, nggak habis-habis aja. Kenapa? Nah itu cobaan yang besar tuh Nyo. Buat kalau cowok mah sih kalau kayak gue sih orangnya cuek ya. Kebanyakan cewek ya. Gampang terintervensi. Apa tuh? Keintervensi. Kayak gitu tuh. Nah menurut gue ya gue nyaranin ke bini gue ya untuk udah nggak usah terlalu memperdulikan hal itu gitu. Toh juga mereka yang punya anak juga belum tentu bisa ngebahagiain anaknya. Betul. Kadang mereka yang udah punya anak nanya kita kapan punya anak tuh biar kita ngerasain apa yang mereka rasain aja gitu. Emang tai emang. Gak jelas ya. Punya anak, baru tahu repotnya kayak gua gitu. Ya gitu doang sebenarnya. Bukan ngarep kita bahagia. Bener. Cuma gue pengen lu ngerasain apa yang gue rasain gitu. Ya, maksud gue tuh iya sih benar juga sih. Iya. Ketika kita ntar nih berdua nih, kok kita berdua nikah sih. Maksudnya punya pasangan masing-masing dan punya kasus yang sama gitu, bakal apa ya? Misalkan udah lama gitu terus gak punya, gue gak bakal nuntut punya keturunan buru-buru. Iya. Soalnya kan menjadi seorang ibu gitu, taruhannya cukup besar. Iya. Dan bahkan menjadi seorang ayah juga taruhannya cukup besar. Itu makanya untuk punya anak tuh ya gue serahkan ke perempuan secara utuh. Kalau lu mau ya udah ayo bikin. Iya. Sekarang nikah dulu dong. Kalau misalkan enggak juga ya itu hak lu gitu kan, yang ngelahirin lu gitu. Ntar gue cuma ngurusin sama bayarin doang. Yang mempertaruhkan nyawa pada akhirnya lu doang sendirian gitu. Gue gak bisa maksain itu kalau emang lu gak mau gitu. Ntar gue bilang gitu sih harusnya ke cewek gue. Bahkan bokin gue udah mikirnya panjang banget lagi. Panjang apa tuh? Iya. Ntar aku nikah maunya sesar ya. Bukan sesar ini. Seling sakti. Langsung di pala gue, wah ketahuan nih bayangan. Tahun sekarang aja bisa nyentuh 10 ya. Di tahun gue berapa ini anjir? Lalu dia maksudnya gak mau lahiran normal gitu, walaupun bisa normal. Karena dia takut tuh dari sosmed
Yang apa ya, yang matanya merah gitu, Nyo. Iya, kalau misalkan Habis minus ngelahirin tuh. ngedena Iya. Oh, terlalu kekencengan kenceng. gitu. Iya, Matanya keluar. kayak di kartun lagi. Soalnya kita nggak bisa ngebayangin nih Iya, laki-laki Iya, kan. iya. Dan itu sepenuhnya hak cewek gitu mau ngelahirin atau enggak gitu. Akhirnya gua kasih masukan aja ya, banyak orang di luar yang lahiran sesar pada pengen normal. Iya, iya. Soalnya katanya yang gua tahu ya dari cerita-cerita cewek yang lahiran sesar, sesar tuh emang lebih gampang, cuma sakitnya seumur hidup. Iya. Itu Bekas dia. belekan Iya. gitu. Soalnya Sampai masih bahkan gua kerasa katanya. kasih tahu begitu. Kasih insight gitu ya. Karena kan lumayan tuh, Dan di sini banget kan iya. di Dan bawah itu perut. ada kuotanya kalau sesar. Berapa kali hamil gitu. Iya. Lebih dari 2 kali itu udah nggak boleh hamil lagi. Dan itu saudara gue ada yang sesar tuh. Nah dia harus kasih jangka waktu juga tuh. Iya, ada Minimal 2 jangka waktu. tahun apa berapa tahun gitu. Nggak kayak normal kan, kalau normal anaknya baru anak pertama baru setahun udah Tes boleh lagi hamil bisa. lagi ya bisa. Kalau sesar tuh udah harus berapa tahun dulu gitu. Cuman menurut gue ya secara agama juga sih kan itu kalau ibu melahirkan tuh kan syahid kan kalau meninggal ya. Syahid. Gitu. Cuma kan kebanyakan perempuan sekarang gitu ya nggak salah juga. Iya. Mungkin kalau sesar dalam kondisi yang tertentu menurut gua sih. Sebenarnya sesar itu penanganan darurat. Iya. Kalau urgent aja. Iya, kalau mungkin urgent. kayak bayinya sumsang gitu. Pokoknya yang nggak memungkinkan si bayi itu lahiran normal gitu. Cuma sekarang kesini-sini dianggapnya di alternatif gitu. Iya. Padahal kan rasa sakitnya tuh badan kita tuh punya batasan nahan rasa sakit. Makanya sesar tuh setahu gua, sependek pengetahuan gua tuh 2 kali atau 3 kali gitu. Kalau lebih dari 3 kali tuh udah nggak boleh punya anak lagi. Kalau sesar. Nih gue tanya lagi, misalkan nih lu pada sekian tahun masih belum dikasih anak. Lu beli bakal ya nggak beli juga anjing. Marketplace lagi. Itu dia tuh. Grup jual beli anak. Tangerang Selatan. Aduh. Nah itu lu pada akan ngambil jalur adopsi atau enggak? Kalau gue ya nanya si ceweknya sih pasti. Karena kalau gue simpel mau punya anak, mau enggak juga ya bebas aja kalau laki-laki. Lebih simpel ya. Nah sama juga nih kayak bini gue juga sempet waktu itu pengen ngadopsi anak gitu kan. Sempet. Gimana kalau kita ngadopsi aja gitu. Makanya kan waktu itu gue riset kan, nyari tahu. Setelah itu gue pikir-pikir yang tadi gue bilang itu, takutnya mungkin si pihak panti asuhan ini nggak mau anaknya ini jadi terlantar atau gimana. Ya gue jadi punya pemikiran yang berbeda lagi nih, kayak iya ya kata gue, kalau misalkan gue ngadopsi anak nih, terus gue nggak bisa ngebahagiain nih anak, gue dosa nggak sih gitu, kayak merasa gue juga gue jadi merasa bersalah gitu Is. Karena gue menempatkan orang yang harusnya bahagia dengan orang lain, terus dia sama gue yang mungkin kondisi gue nggak sebahagia orang lain itu. Padahal kalau dipikir-pikir gitu ya, mungkin hidup si anak itu lebih terjamin di panti asuhan. Iya gitu. Makanya gue mikir, udahlah kita nunggu anak kita aja. Siapa tahu kan namanya rencana Allah kan kita nggak tahu ya. Meskipun misalkannya si anak ini mungkin kedepannya entah dia jadi apa istilahnya tuh nggak bahagia atau gue nggak bisa membahagiakan anak itu, ya itu anak gue gitu. Gue nggak istilahnya tuh nggak menyusahkan anak orang lain lah. Betul. Itu tuh masih anak gua gitu istilahnya. Ya itu sempat pikiran gini Nyo. Ini kali lu anak lu ketahan di si Cakul. Wah, pantes banget. Lama banget tinggal nyampe. Ketahan deh si Cakul. Aduh. Sulit udah ketahan di situ tuh. Nah, gua tuh yakinnya cara gua meyakini istri gua. Sorry. Bercandanya. Iya. Cara meyakini istri gua dan gua juga ya. Gua banyak kok ngelihat yang rumah tangga yang udah 15 tahun, 20 tahun baru dikasih anak tuh ada yang kayak gitu. Nah, gua percaya hal itu aja. Mungkin Allah tuh nggak ngasih gua ini karena mungkin gua belum dipercaya gitu. Jalan terbaiknya emang lu belum waktunya punya anak. Nah, gitu. Nah, gua pikir lagi, pasti Allah punya rencana lain dong. Bisa jadi entah mungkin tahun depan atau mungkin kapan tahu kan Allah punya rencana yang lain yang beda gitu. Siapa tahu gue dikasih ya gitu aja sih, gue meyakininya ke sana gitu. Makanya gue bawa enjoy aja sampai sekarang.
Rileks ya. Nggak ngebet juga gitu ya. Iya, nggak ngebet Daripada juga gitu. buru-buru punya anak Nah. sekarang, nanti akhirnya nggak tercukupi. Nah itu dia. Repot juga. Repot juga. Iya. Mana sekarang biaya sekolah mahal kan. Pahit, jujur pahit. TK aja sekarang udah setara SMA Nggak loh usah biayanya. TK PAUD. Iya. Yang kurikulumnya tuh sebenarnya nggak jelas-jelas banget ya. Iya. Belum ada kurikulum. Makanya. Sampai ada wisuda. Nah, itu. Ada manasik haji. Sudah ada manasik haji, respect. Iya. Kalau manasik haji sih masih oke lah ya. Wisuda, Cok. Wisuda. Anak TK wisuda. Ada studi tour ke London. Bah. Iyalah. Pertukaran pelajar. Wadah. TK. Goks. Gils. Itulah. Intinya lu enjoy aja gitu. Enjoy ya, aja lu enjoy mah, slow aja. Buru-buru ya. Iya, masih enak gua nonton gak ada yang ribetin. Jalan-jalan gak harus bawa popok apa. Ya slow aja sih. Ya mungkin Gitu. Allah juga ya mikirnya wah ini hamba gua kalau dikasih anak Ya. keteteran nih pasti. Mungkin ya bisa. Kalau gua kasih anak sekarang keteteran. Kayak gua mikirnya gitu. Gue yakin nih gue belum dikasih bini sekarang-sekarang. Karena Allah tahu nih. Ini si anjing ini nih. Masih enjoy manualan. Masih enjoy manualan. Kalau gue kasih sekarang keteter loh. Gue yakin mau punya bini sekarang. Mungkin kalau Allah ngomong ke gue kayaknya gitu dah. Kitanya sih siap-siap aja ya. Si anjing ini dianya doang bilang siap. Gue kasih mah keteter lu. Karena nyari istri tuh kayak nyari jarum di dalam tumpukan jerami. Tumpukan jerami. Iya. Jeraminya 1 ton. Ya kita salah-salah ya kayak gitu. Tambahan ya. Nyari cewek atau bahkan kenalan aja. Di umur gua ini tuh udah males. Iya. Udah gak punya energi gua buat kenalan balik lagi. Halo, nama kamu siapa? Hobi kamu apa? Kamu senangnya apa? Template banget. Sih kayak udah enggak banget lah gitu. Di kepala gue tuh males ya? Anjing kegiatan ABG anjing. Dulu sih boleh. Dulu sih giat banget gue. Umur 20-an tuh masih giat banget nyari banyak kenalan cewek. Bahkan sekarang pasti kayak gini. Bisa lu udah dapet nih buat kayak ya cacatan lah. Begitu dia udah gak respon, mundur lah langsung pasti tuh. Udah malas banget buang energi anjing. Gue aja gak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kayak udah makan belum, udah ini belum, udah gak seberapi-api. Iya, makanya kadang bini gue, kamu kok cuek amat sih? Ya bukan maksudnya udah bukan zamannya lagi gitu maksud gue. Tapi cewek masih begitu anjir. Iya. Berarti seumuran dulu masih begitu masih nuntut ya. Iya. Kayak buat hal-hal receh, bukan hal receh juga sih kalau buat cewek ya. Susah sih kalau karena cewek tuh selalu butuh validasi. Validasi, perhatian. Kalau kita mah nganggapnya selama cewek ini belum selingkuh mah ya dia aman aja. Gue beranggapan bahwa dia aman aja sama gue gitu. Kalau cewek tuh nggak bisa, kamu masih sayang sih. Tapi gue kadang suka ngasih tahu tuh, kadang kan dia suka misalnya kayak kok kamu kurang perhatian kok, misalnya gini. Kadang gue ngejelasin apa? Gue gini. Kalau gue masih pacaran, mungkin iya gue kayak begitu ya. Karena kita udah menikah, tujuan gue udah beda lagi. Prioritasnya beda gitu. Gue lebih pengen ngebahagiain lu gitu. Jadi ya gue kerja fokus gitu. Untuk apa? Untuk lu juga gitu. Tapi kalau kayak gitu kalimatnya salah sih. Aku juga bahagia kok. Walaupun ditanya udah makan belum. Ya enggak juga, maksud gue kan kayak prioritasnya udah beda nyo. Iya. Kalau kita ngomong bahagia, kalau si cewek bilang itu bikin dia bahagia juga. Iya. Tapi itu juga bisa bikin aku bahagia gitu. Bingung. Tapi kan duit yang bikin bahagia mah. Menurut laki-laki. Kalau dari kacamata gimana lu ngasih perhatian dia COD Shopee 300.000 nggak megang duit. Bahagia nggak bini lu? Bahagia lu nya yang nyesek aja. Kan yang penting bikin bahagia dia. Nyedit kagak lu bayar COD-an. Mungkin kalau udah nikah tuh perhatian kita tuh bentuknya tindakan. Iya. Kalau pas pacaran perhatian gitu kata-kata. Nanya udah makan belum? Habis makan udah minum belum? Kalau udah nikah mah ya masa masih harus begitu-begitu sih gitu kan. Tiap hari juga ketemu. Iya. Mana lo? Itu tuh kalau cewek mah perlu tuh. Iya, emang cewek perlu. Gak peduli, gak lekang oleh waktu tuh mereka tuh. Anjir.
Susah juga kayaknya entar gua. Siap nggak ya? Menyikapi sikap cewek yang kayak gitu-gitu tuh. Ditambah lagi gua udah kelamaan sendiri nih. Udah apa ya, udah nggak peka gua sama gitu-gituan tuh. Iya. Namanya manual gua. Capek banget nih harus ngadepin yang begitu tuh. Makanya itu, gua berpikir bahwa kalaupun gua harus nikah, gua harus cinta dulu. Kalau cuma sekedar karena tuntutan gua udah tua dan gua harus nikah sih, wah nggak bisa sih gua. dulu lah. Kalau udah cinta mah gua pasti melakukan apapun untuk dia. Dua suruh sujud gua. Anjir, menghambakan diri. Menghamba gua kalau udah cinta mah. Tapi kalau cuma gara-gara tuntutan orang-orang sekitar sih, wah entar dulu dah. Bodo amat gue. Dulu dah, skip dulu, maaf. Sorry gue pakai headset nggak denger. Iya. Maaf, izin. Menikah juga karena tuntutan, karena gara-gara capek doang ditanyain itu. Males. Ya, itulah guys ya. Harus cinta dulu. Berhubung durasi udah 1 jam setengah. Ya, ntar kita lanjut lagi lah. Berasa ya. Ya udah. Jangan lupa aja like, comment, subscribe, dan share. Yo, Thank you.